Halo, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membuat kue tradisional, yaitu kuehku atau yang sering disebut dengan kueh tok. Kue tradisional yang satu ini rasanya enak, lembut, legit, cocok untuk acara arisan, untuk hantaran, ataupun untuk isian snack box. Oke, langsung aja kita siapkan bahan-bahannya dan proses pembuatannya. Pertama, siapkan 200 gram kacang hijau kupas. Kemudian, rendam menggunakan air bersih selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, kelihatan kacang hijau sudah mulai mengembang, kemudian kita tiriskan. Lanjut, kukus kacang hijau yang sudah kita tiriskan. Kita juga bisa mengukus kentang untuk bahan kulit secara bersamaan agar lebih hemat gas. Kukus selama 20 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit, ini kentangnya sudah empuk. Kemudian kita angkat. Selagi kentang masih panas, haluskan kentang menggunakan garpu. Karena jika sudah dingin, kentang akan sedikit sulit untuk dihaluskan. Setelah halus, sisihkan kentang terlebih dahulu. Kita kembali ke kacang hijau. Setelah dingin, haluskan kacang hijau menggunakan blender ataupun chopper. Masukkan 150 ml santan ke dalam blender. Ini dia hasilnya. Maaf, saya pindahkan ke chopper karena blendernya tidak bisa menghaluskan. Selanjutnya, pindahkan kacang hijau yang sudah halus ke dalam wajan. Masukkan 120 gram gula pasir. Kemudian, setengah sendok teh garam. Masak kacang hijau menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Jika isian masih lengket, itu tandanya belum matang. Aduk terus dengan menggunakan api yang tetap kecil. Jika sudah menggumpal menjadi satu seperti ini dan tidak lengket di permukaan wajan, itu tandanya sudah matang. Kemudian bentuk isian menjadi bulatan-bulatan. Kalian juga bisa menimbangnya agar ukurannya sama besar. Satu bulatan ini beratnya sekitar 16 gram. Lakukan sampai selesai ya. Kemudian kita akan membuat kulitnya. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Kemudian 50 gram gula pasir. Masukkan kentang kukus sebanyak 150 gram yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian campur semua bahan hingga tercampur rata. Kegunaan kentang di sini agar setelah kue dingin, tekstur kuehnya akan tetap lembut. Masukkan santan sebanyak 200 ml secara bertahap. Kemudian uleni adonan secara perlahan. Tambahkan secukupnya pewarna makanan. Saya memakai warna merah tua. Kemudian uleni adonan sampai betul-betul tercampur rata. Penggunaan santan juga harus disesuaikan dengan kelembapan tepung.
karena setiap tepung memiliki kelembaban yang berbeda-beda. Jadi, sesuaikan saja jumlah santannya sampai adonan betul-betul gampang dibentuk seperti ini. Jumlah santan yang saya pakai sebanyak 175 ml dan ini masih ada sisa sebanyak 25 ml. Tutup adonan menggunakan plastik atau serbet agar adonan tidak cepat kering. Siapkan beberapa lembar daun yang dipotong seperti ini. Taburi cetakan menggunakan tepung ketan agar kue tidak lengket di cetakan pada waktu dilepas dari cetakan. Kemudian ambil sedikit adonan seperti ini, kemudian kita bentuk pipih. Masukkan satu isian, kemudian rapatkan menggunakan adonan. Kemudian rapihkan. Selanjutnya, cetak menggunakan cetakan kueku. Tekan-tekan secara perlahan sampai adonannya rata. Kemudian, ketok-ketokkan kue sampai terlepas. Ambil kue yang sudah dicetak, kemudian letakkan di atas daun yang sudah diolesi minyak seperti ini. Lakukan sampai seluruh adonan habis. Satu resep ini bisa menghasilkan 24 buah kue seperti ini. Setelah kue selesai dicetak, kemudian kita siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, kemudian tata kue di atas kukusan. Beri jarak agar tidak saling menempel pada waktu proses mengukus. Kemudian tutup kukusan dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutup pancinya. Biarkan uap panas menghilang sejenak, kemudian tutup kembali. Lakukan seperti ini terus, jadi mengukus 5 menit, kemudian buka tutupnya, kukus kembali 5 menit, buka kembali. Lakukan 4-5 kali, jadi durasi mengukusnya kurang lebih 30 menit. Teknik mengukus seperti ini dilakukan agar kue tidak melar dan melebar, sehingga bentuk kue akan tetap cantik. Setelah 4-5 kali, kemudian angkat kuenya. Setelah kue matang, tampilannya akan lebih mengkilat dan warnanya lebih cetar. Wow, hasilnya cantik banget kan teman-teman? Agar tampilannya lebih menarik, rapikan pinggirannya dengan cara digunting seperti ini. Setelah itu, kalian bisa mengemasnya sesuai dengan selera. Cantik banget kan teman-teman kuenya? Ciri khas kue ini memang warnanya lebih terang ya. Dari tampilannya aja udah kelihatan banget kalau kue ini itu enak banget. Manisnya pas, lembut walaupun sudah dingin, dan gurih kacang hijaunya itu terasa banget. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.